Selamat pagi kawan-kawan pejuang demokrasi. Saat kita berbicara tentang demokrasi, seringkali kita membayangkan sebuah sistem yang kuat dan kokoh, di mana rakyat adalah penentu utama nasibnya. Tapi benarkah begitu? Dalam buku yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati, dalam bab 1 ini mengajak kita untuk melihat sisi lain dari cerita tersebut, jauh dari citra ideal. Buku ini menunjukkan bahwa demokrasi bisa mati bukan karena revolusi berdarah dari luar, melainkan dari dalam, melalui persekutuan penentu nasib yang dibuat oleh para politikus mapan itu sendiri. Buku ini dibuka dengan sebuah dongeng klasik Aesop, kuda, rusa, dan pemburu, yang menjadi metafora sempurna untuk seluruh isi bab ini. Dikisahkan seekor kuda yang bertengkar dengan rusa meminta bantuan pemburu untuk balas dendam. Pemburu setuju, tapi dengan syarat kuda harus memakai kekang dan pelana agar bisa ditunggangi. Kuda setuju, berhasil mengalahkan rusa, namun akhirnya sadar bahwa dirinya kini telah kehilangan kebebasan. Sang pemburu menolak melepaskannya, dan kuda kini menjadi tunggangan selamanya. Kisah ini menjadi peringatan keras. Terkadang untuk mengalahkan musuh, kita rela menyerahkan sebagian kebebasan kita, hanya untuk menyadari bahwa kita telah menjadi budak dari orang yang kita mintai bantuan. Dokumen ini kemudian langsung menghubungkan dongeng tersebut dengan kasus nyata. Pertama, kita diajak kembali ke Italia pada tahun 1922, di mana Benito Mussolini diundang oleh raja untuk menjadi Perdana Menteri. Kisah pawai ke Roma yang melegenda, yang selalu diceritakan sebagai revolusi fasis yang heroik, ternyata hanya mitos belaka. Kenyataannya jauh lebih sederhana. Masa kemeja hitam Mussolini yang berjumlah 30.000 orang, kebanyakan tak bersenjata dan kurang makan, baru datang ke Roma setelah Mussolini sudah diundang secara resmi. Mussolini berhasil meraih kekuasaan bukan lewat revolusi, melainkan melalui aliansi politik. Ia memanfaatkan 35 kursi partainya di parlemen, perpecahan di antara politikus lama, ketakutan akan sosialisme, dan ancaman kekerasan dari para pendukungnya yang menarik perhatian Raja Vittorio Emanuele III. Para politikus liberal seperti Giovanni Giolitti dan Antonio Salandra melihatnya sebagai sekutu yang berguna untuk memulihkan ketertiban politik dan menekan sosialisme. Namun, seperti kuda dalam dongeng Aesop, mereka segera menyadari bahwa Italia telah dipasangi kekang dan pelana. Kasus yang tak kalah mencolok adalah kebangkitan Adolf Hitler di Jerman pada Januari 1933. Buku ini merinci bagaimana Hitler, meskipun riwayat kekerasan dan ambisinya sudah jelas sejak Munich tahun 1923, berhasil meraih kekuasaan melalui jalan yang sah setelah kegagalan koalisi pro-demokrasi dan di tengah depresi ekonomi yang parah. Para politikus mapan di Jerman terpaksa mencari solusi. Presiden Paul von Hindenburg yang memiliki wewenang menunjukkan selir dalam keadaan darurat telah mencoba beberapa kandidat, namun tidak ada yang berhasil mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Merasa buntu, sekelompok konservatif di akhir Januari 1933 membuat kesimpulan fatal, menunjuk orang luar yang populer, yaitu Hitler, sebagai kepala pemerintahan. Mereka membencinya, tapi berpikir bisa mengendalikan massa pengikutnya, dan yang terpenting, mengendalikan Hitler itu sendiri. Salah satu arsitek rencana ini, von Papen, bahkan sesumbar, "Kita sudah pegang dia. Dalam 2 bulan, kita akan desak dia sampai terpojok dan menjerit." Dokumen ini dengan lugas menyebutnya sebagai kesalahan perhitungan yang lebih besar daripada itu. Strategi para politikus mapan dan kebangkitan orang luar. Bab ini mengidentifikasi pola serupa di berbagai belahan dunia, dari Brasil dengan Getulio Vargas, Peru dengan Alberto Fujimori, hingga Venezuela dengan Hugo Chavez.
Di setiap kasus, elit politik percaya bahwa mengundang orang luar ini ke dalam kekuasaan akan meredam mereka dan mengembalikan kendali ke tangan politikus arus utama. Namun, rencana itu justru menjadi bumerang, di mana ambisi, ketakutan, dan kesalahan perhitungan berpadu untuk menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat. Dokumen ini menjelaskan mengapa para politikus mapan tergoda untuk melakukan perjanjian dengan iblis semacam itu. Ketika krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik meningkat dan partai-partai mapan kehilangan kendali, muncullah sosok karismatik yang menantang tatanan lama bisa menjadi godaan. Politikus lama berpikir, dengan merangkul sosok ini lebih dulu, mereka bisa memanfaatkan energi dan pendukungnya untuk mengalahkan pesaing mereka. Mereka berharap orang baru ini bisa diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri. Sebagai contoh, dokumen ini kembali mengulas kasus Italia di awal 1920-an, ketika Giovanni Giolitti, seorang Perdana Menteri berpengalaman, menawarkan tempat bagi gerakan Mussolini di dalam blok borjuis yang ia bentuk. Meskipun strategi ini gagal memenangkan pemilu, hal ini memberikan legitimasi yang sangat dibutuhkan oleh kelompok Mussolini untuk menanjak dalam politik. Lebih lanjut, kasus Hugo Chavez di Venezuela menunjukkan bahwa seorang politikus berpengalaman, Rafael Caldera, secara tidak langsung membantu kebangkitan seorang orang luar. Chavez, seorang perwira militer yang memimpin kudeta gagal, adalah figur di luar lingkaran politik. Namun, di tengah krisis ekonomi dan kekecewaan publik terhadap partai-partai mapan, Caldera memanfaatkan popularitas Chavez. Secara mengejutkan, Caldera memberikan dukungan publik kepada para pemberontak pada malam kudeta pertama, yang menghidupkan kembali karir politiknya dan memberikan jalan kembali ke kursi kepresidenan. Namun, dukungan publik ini juga memberikan kredibilitas baru bagi Chavez. Daripada mengutuk para pemimpin kudeta sebagai ekstremis, Caldera justru menunjukkan simpati dan membuka pintu bagi mereka ke panggung politik arus utama. Puncaknya, pada 1994, Presiden Caldera mencabut semua tuntutan terhadap Chavez atas tuduhan makar, membebaskannya dari penjara. Caldera dan elit Venezuela lainnya mengira popularitas Chavez hanya sementara. Namun, dengan membebaskannya tanpa pengadilan, Caldera secara efektif mengubah mantan pemimpin kudeta itu menjadi calon presiden dalam sekejap. 5 tahun kemudian, Chavez menang telak dalam pemilihan presiden. Tanggung jawab dan peran partai politik. Bab ini membantah pandangan umum bahwa nasib demokrasi sepenuhnya ada di tangan rakyat atau pemilih. Dokumen ini menyajikan argumen yang kuat bahwa rakyat tidak secara inheren mendukung otoriterisme. Di Jerman dan di Italia, misalnya sebelum fasis dan Nazi berkuasa, hanya kurang dari 2% populasi yang menjadi anggota partai-partai tersebut, dan keduanya tidak pernah meraih mayoritas suara dalam pemilu yang bebas. Mayoritas pemilih justru menentang mereka sebelum mereka berkuasa. Bahkan di Venezuela, dukungan publik terhadap demokrasi jauh lebih tinggi daripada di Chili, negara yang saat itu dan hingga kini masih stabil. Jadi, jika bukan rakyat, siapa yang bertanggung jawab? Dokumen ini menunjuk pada peran krusial dari partai politik sebagai penjaga gerbang demokrasi. Penulis berpendapat bahwa di negara-negara di mana demokrasi berhasil bertahan, seperti Belgia, Inggris, Costa Rica, dan Finlandia, para pemimpin politik bertindak sebagai filter. Mereka menyadari tanda-tanda peringatan dari para demagog dan mengambil langkah untuk mengisolasi mereka, menjauhkan mereka dari pusat kekuasaan. Dokumen ini kemudian membahas cara mengidentifikasi politikus otoriter. Meskipun beberapa seperti Hitler dan Chavez memiliki rekam jejak yang jelas, misalnya melalui kudeta atau kekerasan paramiliter. Beberapa lainnya, seperti Viktor Orban di Hungaria, bisa berubah menjadi otokrat setelah berkuasa secara demokratis. Untuk itu, dokumen ini mengusulkan 4 tanda peringatan berdasarkan karya ilmuwan politik Juan List yang dapat membantu kita mengidentifikasi calon otokrat sebelum mereka berkuasa. Pertama, menolak aturan main demokrasi. Mereka menolak konstitusi, mengusulkan cara-cara anti-demokrasi,
atau berusaha menggunakan cara di luar hukum untuk mencapai kekuasaan. Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Mereka menyebut lawan politik sebagai pengkhianat atau ancaman eksistensial dan menuduh mereka melakukan kejahatan tanpa dasar. Tiga, mentolerir atau menyerukan kekerasan. Mereka memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata, mendukung serangan terhadap lawan, atau memuji tindakan kekerasan politik di masa lalu. Empat, menunjukkan kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil. Mereka mendukung kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, mengancam kebebasan pers, atau memuji tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah lain. Sebagai penjaga gerbang demokrasi, partai politik pro-demokrasi seharusnya melakukan menjaga jarak atau distancing dari para ekstremis. Dokumen ini menawarkan beberapa strategi yang berhasil dilakukan oleh partai-partai di Belgia dan Finlandia, dua negara yang berhasil mencegah kebangkitan ekstremis. Pertama, partai-partai pro-demokrasi harus menghindari pencalonan ekstremis, bahkan jika mereka bisa menambah suara. Kedua, mereka harus secara aktif membela nilai-nilai demokrasi di akar rumput. Ketiga, mereka harus menolak segala bentuk persekutuan dengan partai atau kandidat ekstremis. Dan terakhir, ketika seorang ekstremis menjadi ancaman serius, partai-partai arus utama harus bersatu, bahkan dengan rival ideologis mereka, untuk mengisolasi dan mengalahkan ekstremis tersebut. Ini adalah tindakan kepemimpinan yang berani, di mana para pemimpin partai memprioritaskan demokrasi di atas kepentingan partai atau pribadi. Singkatnya, bagaimana demokrasi mati bab 1 ini adalah bacaan yang sangat relevan dan mendalam yang berhasil mengungkap bahwa ancaman terbesar bagi demokrasi tidak selalu datang dari luar, melainkan dari pilihan fatal yang dibuat oleh politikus di dalam sistem itu sendiri. Bab ini menyimpulkan bahwa kegagalan seringkali lebih menarik perhatian daripada kesuksesan. Namun pelajaran terpenting justru bisa diambil dari negara-negara yang berhasil. Kisah Belgia dan Finlandia yang berhasil mempertahankan lembaga-lembaga demokrasi mereka di tengah krisis dan kebangkitan ekstremis menjadi bukti bahwa demokrasi dapat diselamatkan jika elit politik bersedia menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan partai. Bab ini mengajarkan kita bahwa tanggung jawab menjaga demokrasi bukanlah semata-mata di tangan rakyat, tapi terutama di pundak para politikus dan partai politik. Mereka adalah penjaga gerbang yang jika lengah atau salah perhitungan bisa saja tanpa sadar membuka pintu bagi seorang calon autokrat dan menyerahkan kendali seperti kuda dalam dongeng yang berakhir tanpa kekuasaan yang ia cari, tapi dengan kekang dan pelana di punggungnya selamanya.